Saudara-saudari terkasih, ada seorang sahabat yang menulis di kolom komentar tentang kitab Amsal yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan dia mempertanyakan, karena hatinya tidak bisa gembira, karena rumahnya begini, bla 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 bla, karena ada virus dan sebagainya. Bagaimana bisa bahagia? Saya juga bisa menambahkan sih, saya bagaimana bisa bahagia kalau saya tinggal dengan orang-orang yang begini. Di situ ada pengandaian bahwa kalau kita tinggal di tempat yang indah, di tepi pantai, yang jernih, airnya, pasirnya putih, banyak pohon-pohon yang teduh, angin semilir, kita pasti bahagia. Atau tinggal di gunung yang adem, ada banyak sayuran segar, air yang mengalir jernih, kita pasti bahagia. Lalu tinggal dengan orang-orang yang baik hati, yang sangat mendukung, kita pasti bahagia. Tapi pertanyaannya, benarkah kita bahagia karena lingkungan di sekitar kita? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita? Benarkah? Atau kebahagiaan justru mengalir dari dalam hati kita? Kalau kita menunggu sekitar kita itu ideal, baik, ramah, indah, kapan kita bahagianya? Yesus Kristus sendiri mengatakan begini, mengkritik orang Yahudi. Kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Di permukaannya bersih, indah, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Kalian membersihkan pinggan di luarnya sampai bersih, tapi dalamnya penuh rampasan. Dan Tuhan mengatakan, bersihkanlah dahulu dalamnya, nanti yang luarnya ikut bersih. Kita itu adalah sumber, kita itu adalah mata air. Bersihkan dulu di dalam hati kita. Sumbernya dibersihkan, mata airnya dibersihkan, maka nanti sungai yang mengalir dari mata air itu juga akan bersih. Kita adalah pribadi yang memancarkan kebahagiaan. Kita adalah pribadi yang diberi bekal-bekal talenta untuk menghasilkan buah. Dan ada begitu banyak orang yang tidak menunggu untuk ideal, menunggu supaya situasi berubah. Tidak. Tetapi dia yang bangkit kemudian mengubah situasi. Dan itu banyak. Anda membuka YouTube itu dan mengetik tentang petani muda sukses, itu ada seorang pemuda tidak jauh di Tangerang menjadi petani sukses karena dia menggerakkan anak-anak jalanan yang banyak tatonya, rambutnya kadang-kadang macam-macam itu. Daripada minta-minta di jalan, dikumpulkan sama dia, dilatih. Awalnya sulit, tidak mudah, tapi sekarang dia sukses. Anak-anak juga merasa berarti karena mendapatkan uang berdasarkan kerjanya. Dia yang mengubah situasi. Kalau Anda pernah membuka film dokumenter tentang Forest Man, dia mengubah lahan yang kritis menjadi hutan. Bertahun-tahun dia bekerja menciptakan hutan. Dan tentu kita kenal Romomangun. Bantaran sungai Kalicode itu, waduh, kumuh sekali, banjir setiap kali. Coba sekarang dilihat, Romomangun seorang diri, menggerakkan banyak orang, menata dengan bahan yang ada di situ. Tidak pernah banjir lagi, bersih, indah bahkan. Bantaran sungai itu. Kita adalah pribadi yang bermartabat, yang dikaruniai banyak talenta. Tergantung, mau kita usahakan supaya menjadi 10 talenta, menjadi 5 talenta, atau kita simpan dan mengeluh saja. Kita adalah sumber, kita adalah energi. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Kalau kita tidak menemukan suasana bahagia, kita yang mengalirkan kebahagiaan. Tempat yang paling indah itu bukan di tepi pantai, yang pasir putih, airnya jernih, banyak pepohonan yang teduh dengan angin semilir. Bukan. Tempat yang terindah itu
hati kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita bersih, penuh rasa syukur terus-menerus, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa menghasilkan buah dan memancarkan cahaya. Karena kita adalah sumber. Bunga teratai itu ditanam di lumpur, air yang kotor, tetapi tetap dia bertumbuh, berkembang, dan mekar tanpa noda, bersih. Itulah lambang spiritualitas. Bisa di dunia yang penuh dosa, tetapi kita bisa memancarkan cahaya kesucian. Yesus sendiri datang ke dunia, tetapi bukan bagian dunia. Dan mengatakan kepada para muridnya kita semua, kamu memang berada di dunia, tetapi bukan dari dunia ini. Kita yang harus tumbuh dan memancarkan keilahian, kesucian. Karena kita adalah sumber. Kegelapan tidak akan menguasai terang. Bahkan kegelapan yang sangat pekat, dengan lilin kecil yang bernyala, kegelapan itu kalah. Terang selalu menang atas kegelapan. Karena itu, mari kita memancarkan kegelapan. Mari kita mengubah situasi, bergerak, dan menghasilkan buah. Karena Tuhan sudah memberikan talenta, seluruh talenta yang diperlukan bagi kita. Dan talenta yang terbesar adalah iman. Iman itu mempunyai kekuatan yang tak terbatas, karena berdasarkan pada kekuatan Tuhan sendiri. Kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang baik, kita ubah lingkungannya. Kalau kita tinggal dikelilingi orang-orang yang tidak baik, kita pancarkan kebaikan dan kesucian. Terang akan menerangi kegelapan, dan kegelapan tidak pernah menguasai terang, sekecil apapun terang itu. Kita adalah terang, lilin kecil, karena bersumber pada Sang Terang sendiri, yaitu Yesus, yang adalah terang dunia dan penyelamat bagi kita. Tuhan memberkati.